Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Arsil dengan NIM 0801 12 8242 9039. Di sini saya akan membuat proyek pada mata kuliah Matematika Keuangan. Lalu di sini judul jurnal yang saya cari dalam bahasa Inggris yaitu Symmetry Analysis of an Interest Rate Derivative VDM Model in Financial Mathematics. Nah, langsung saja pada tujuan penelitian ini. Yang pertama, saya akan menganalisis model derivatif suku bunga menggunakan pendekatan diferensial parsial atau disingkat dengan PDE. Lalu, untuk memahami hubungan antara waktu, suku bunga, dan harga obligasi tanpa kupon. Yang kedua, menerapkan metode analisis simetri Lie untuk menemukan solusi eksak dari model PDE suku bunga yang bersifat stokastik dan kompleks. Lalu, yang ketiga adalah untuk mengembangkan model fungsional suku bunga yang lebih umum dan fleksibel dengan mempresentasikan suku bunga sebagai fungsi stokastik dari waktu dan variabel acak. Dan yang keempat yaitu untuk menyatukan serta memperluas model klasik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membuktikan efektivitas pendekatan simetri Lie dalam menghasilkan solusi bentuk tertutup. Nah, jadi itulah tujuan penelitian jurnal atau project yang saya buat, yaitu tentang simetri analysis of interest rate derivative VDE model in financial mathematics. Oke, di sini pada bagian metode penelitian yang pertama yaitu analisis simetri Lie yang digunakan untuk menemukan bentuk simetri dan generator infinitesimal dari model PDE suku bunga. Lalu yang kedua, pendekatan analitik dengan perangkat lunak atau SYM dan matematik yang membantu menemukan solusi invarian dalam bentuk tertutup. Lalu yang ketiga itu transformasi titik grup untuk menghasilkan solusi baru dari solusi yang sudah diketahui. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Oke, yang keempat yaitu pendekatan numerik diterapkan. Yang keempat itu pendekatan numerik lalu diterapkan pada model PASI-check untuk menguji dan memvisualisasikan hasil solusi yang diperoleh. Baiklah, itulah metode penelitian yang akan kita bahas. Langsung saja ke pendahuluan. Di sini peran model matematika dalam keuangan, khususnya dalam menentukan harga instrumen derivatif berbasis suku bunga seperti obligasi dan kontrak berjangka. Nah, lalu penulis menyoroti bahwa suku bunga bersifat stokastik dan berubah secara acak dari waktu ke waktu. Artinya, bunga yang bersifat stokastik itu dapat berubah secara acak dari waktu ke waktu tertentu. Lalu sehingga dapat memerlukan pendekatan berbasis persamaan diferensial parsial atau PDE untuk menggambarkan dinamika nilainya. Model klasik seperti Black-Scholes, PASI-check, dan Cox-Ingersoll-Ross atau CIR, disingkatkan CIR, telah banyak digunakan.
namun masih memiliki keterbatasan, misalnya tidak selalu menghasilkan solusi yang tidak realistis secara ekonomi untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini memperkenalkan fungsional interest rate model, yang dimana suku bunga atau disingkat dilambangkan dengan RT dipandang sebagai fungsi stokastik dari waktu dan proses acak dilambangkan dengan XT. Selanjutnya digunakan metode analisis simetri Lie atau Lie Symmetry Analysis untuk menemukan solusi eksak dari PDE yang mendasari model suku bunga tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis yang lebih dalam terhadap struktur matematis model keuangan, tetapi juga menghasilkan metode yang lebih efisien dan realistis untuk menentukan harga derivatif suku bunga di pasar keuangan yang dinamis. Langsung ke ringkasan pembahasan. Yang pertama itu, satu, model umum harga obligasi tanpa kupon. Di sini bentuk model harga obligasi tanpa kupon adalah W buka kurung R, T atau T besar yang bergantung pada tingkat suku bunga R, lalu waktu T, dan jatuh tempo dilambangkan dengan T besar. Kalau waktu itu dilambangkan dengan T kecil, lalu suku bunga itu dilambangkan dengan R kecil. Adapun persamaan diferensial parsial PDE yang digunakan yaitu WT ditambah BR, T, lalu dikali WRR ditambah A buka kurung R, T, lalu dikali WR min RW sama dengan 0. Sorry, ada kesalahan. Di sini kita lambangkan dengan kondisi batas W, R, T sama dengan 1 agar A, RT ini menggambarkan arah perubahan rata-rata dan BRT adalah volatilitas dari proses stokastik suku bunga. PDE ini mempresentasikan hubungan antara perubahan waktu, ketidakpastian suku bunga, dan nilai waktu uang. Lalu yang kedua itu model suku bunga stokastik. Suku bunga diasumsikan mengikuti proses stokastik, yang dimana DR sama dengan A buka kurung R, T dikali DT plus B R, T DX. Ini sepertinya bukan dikali DT ya. Ini merupakan dari integral yaitu DT DX. Lalu di mana X adalah proses Wiener standar. Lalu yang model ini melihatkan ketidakpastian alami dari pasar keuangan di mana tingkat bunga berubah secara acak dari waktu ke waktu. Proses ini menjadi dasar bagi model stokastik terkenal seperti Pasicek dan Cox-Ingersoll-Rhodes. Lalu yang kedua adalah function interest rate model, di mana suku bunga didefinisikan sebagai fungsi stokastik dari waktu dan proses acak XT. RT sama dengan F buka kurung XT di koma T, yang dimana proses stokastik XT sendiri mengikuti DXT sama dengan min mu dikali T XT dt plus sigma T dzt, dengan mu T sebagai parameter kecepatan kembali rata-rata, lalu
Sigma T volatilitas yang berubah terhadap waktu. Mungkin inilah ringkasan pembahasan yang akan kita bahas, itu 3 tadi. Lalu ada yang lagi yang keempat, itu metode analisis simetri yang digunakan untuk mencari solusi eksak dari PDE. Dalam metode ini, solusi diperoleh dengan mencari infinitesimal dan variabel bebas dan tergantung menggunakan operator simetri. Di sini ada V, rumusnya sendiri kita lihat dari nilai P sendiri itu dengan menggunakan metode tersebut yang sudah kita lihat pada yang saya buat ini, ditemukannya 5 bentuk simetri satu parameter dengan yang memungkinkan PDE direduksi menjadi persamaan diferensial biasa yang lebih sederhana. Dari hasil reduksi tersebut diperolehlah solusi umum dalam bentuk fungsi khusus, yaitu U buka kurung X, T sama dengan C1 kali M buka kurung M, N, 2 lambda X plus C2 U buka kurung M, N, 2 lambda X, di mana M dan U adalah fungsi Kummer dari jenis pertama dan kedua lambda, parameter karakteristik, serta C1 dan C2 sebagai konstanta integrasi. 5. Aplikasi model pada kasus PASICEK. Nah, pada kali ini, untuk menguji hasil analitik, diterapkan dengan model PASICEK dengan bentuk DRT sama dengan A buka kurung B min RT DT plus sigma DWT, di mana A sendiri adalah tingkat kecepatan menuju rata-rata jangka panjang B. Sigma adalah volatilitas tetap. Lalu, simulasi numerik menunjukkan bahwa harga obligasi meningkat menuju nilai nominalnya saat mendekati jatuh tempo, sejalan dengan time value of money. Ketika volatilitas meningkat, kurva harga menjadi lebih datar, menandakan peningkatan risiko dan ketidakpastian pasar. Nah, pada kali ini langsung saja kesimpulan. Kesimpulannya adalah penerapan analisis simetri Lie atau Lie symmetry analysis pada persamaan diferensial parsial PDE dalam permodelan derivatif suku bunga mampu menghasilkan solusi eksak atau exact invariant solution yang bermanfaat untuk menentukan harga instrumen keuangan seperti obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond melalui fungsional interest rate model atau FIRM. Suku bunga dimodelkan sebagai fungsi stokastik dari waktu dan variabel acak sehingga dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan model klasik seperti PASICEK dan Chow Interval Rolls atau CIR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini mampu menyederhanakan PDE kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan menghasilkan solusi dalam fungsi khusus seperti Kummer dan hypergeometric function. Lalu, uji numerik berdasarkan model PASICEK menunjukkan bahwa harga obligasi meningkat menuju nilai nominalnya saat mendekati jatuh tempo, sejalan dengan konsep nilai waktu uang atau time value of money, serta mampu menghindari nilai suku bunga negatif yang sering muncul dalam model konvensional.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih efisien, stabil, dan realistis dalam mempermodelkan suatu bunga stokastik dan menjadi kontribusi penting bagi mengembangkan model matematika keuangan modern yang dapat diterapkan pada analisis risiko dan penentuan harga derivatif di pasar keuangan. Oke, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada proyek yang saya buat, yaitu proyek matematika keuangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.